DPR, kemudian akhirnya disepakati angka ini yang transaksi mencurigakan, terus what next-nya nggak ada gitu. Akhirnya jangan sampai menjadi persekongkolan baru gitu. Nah, ini yang akan kita kawal, ini akan kita awasi terus, rakyat akan mengikuti terus ya. Akhir bulan Maret ini luar biasa ya. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dengan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD kepada DPR RI. Suhasil mengatakan bahwa Menkyu dan Menko Polhukam telah melakukan koordinasi terkait adanya perbedaan penyajian data dari cara melakukan klasifikasi data transaksi 349 triliun dari 300 surat tersebut berbeda. Bahkan kalau kita dengar sebelumnya ada 200 ya nambah ya. Sebelumnya kita dengar 300 triliun, sekarang naik lagi 349 triliun. Bahkan ada pakar yang mengatakan, Pak Rizal Ramli, siapa ya, saya agak lupa. Itu bahkan sampai 1000 triliun itu harus diusut juga ada. Luar biasa ya. Nah, ini juga aneh gitu. Dengan cara melakukan klasifikasi data yang berbeda akan didapatkan hasil yang berbeda. Nah, tapi kalau ujungnya gitu kita dengar kemarin Sri Mulyani bilang hanya 3,5 triliun, yang ini bilang 300 triliun kan bagaimana mungkin ini bisa dikatakan sebagai sebuah cara klasifikasi yang berbeda. Ujung-ujungnya sama gitu. Kalau yang muncul ke publik penyampaiannya berbeda. Kan yang kita dengar kan apa yang disampaikan mereka ke publik gitu. Ini harus betul-betul hati-hati. Jangan sedikit pun ada upaya untuk membodohi rakyat. Karena rakyat makin pintar hari ini. Itu yang menjadi faktor yang harus kita terus tekankan ke mereka ya. Menkyu Sri Mulyani menyampaikan di Komisi 11 tadi, bukan 9, mohon maaf. Pak Menko menyampaikan di Komisi 3. Hari ini saya tunjukin sama. Data itu klasifikasinya saja yang beda. Begitu klasifikasi disetel sedikit sama. Tegasnya dalam media briefing di Kemenkyu Jumat 31 Maret. Hari ini ya tadi ya. Jadi ini masih hot sekali. Nah, kok bisa ya? Klasifikasinya disetel sedikit jadi sama. Ini kan saya sih jadi ingat waktu tempo hari masih nyusun skripsi gitu, tesis. Itu kan ramai juga di kalangan orang-orang yang melakukan itu. Ya, angka statistik ini bisa diubah gitu. Tinggal kita mau fokusnya kemana ini. Nah, kurang lebih bahasanya beginilah. Begitu klasifikasinya disetel sedikit, jadi sama. Jadi memenuhi, jadi bisa diteliti gitu. Sehingga salah skripsinya, tesis. Ini persoalan besar juga bagi bangsa ini yang dengan dalih klasifikasi berbeda akhirnya didapatkan angka yang berbeda. Ya artinya klasifikasinya pun yang harus disepakati dong. Ini duit rakyat ini, duit negara ini. Jangan main-main. Bila melihat dari masing-masing penjelasan, baik dari Menkyu maupun Menko, Sri Mulyani menjelaskan data dalam bentuk pie chart, sementara Mahfud MD memaparkan dalam bentuk tabel. Ya harusnya, ini dalam kacamata rakyat lah minimal ya, mau dibentuk chart, tabel apapun, kalau angka input proses outputnya berbeda dalam prosesnya, outputnya yang akan berbeda kan, prinsipnya begitu ya. Ya kalau ini tabel chart ini dianggap sebuah proses, ya prosesnya juga yang harus disepakati. Yang benarnya yang mana? Jangan pada akhirnya banyak yang benar gitu. Kita tinggal memilih lah. Gimana kita ngelola negeri ini kan? Dalam penjelasan Mahfud MD, data antara transaksi yang terkait langsung dengan pegawai Kemenkyu dan aparat penegak hukum menjadi satu dengan total 35,54 triliun. Terpampang secara rinci surat yang masuk ke Kemenkyu kemudian dikirim ke APH lainnya. Padahal kita ingat penjelasan Mahfud kemarin, ini diterima oleh siapa namanya saya lupa ya, orang Kemenkyu itu yang sekarang konon katanya jadi sekjen. Nah, ini yang tidak sampai ke Sri Mulyani. Loh kok sekarang jadi penjelasannya klasifikasinya yang berbeda. Padahal dari sebelumnya kita lihat ada data, angka, laporan yang tidak sampai ke Ibu Sri Mulyani. Dan seterusnya lah. Ini paparannya begitu, detail-detailnya disebutkan.
Tentu yang harus kita lihat nih respon Pak Mahfud baru saja, saya kira sekitar berapa jam yang lalu ya, sekarang jam 8, ini jam 6. 2 jam yang lalu, jadi masih sangat hangat ini. Akhirnya clear kan, Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkyu dan Menko Polhukam atau PPATK tentang dugaan pencucian uang. Padahal sebelumnya PPATK pun bilang ini bukan pencucian uang. Nah ini kan kacau juga ini, maju mundur ini. Angka agregat 449 triliun dengan 300 surat. Bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR. Sekarang tinggal penegakan hukumnya. Nah, kalimat terakhir. Sekarang tinggal penegakan hukumnya. Ini yang ditunggu rakyat. Sebetulnya persoalan klarifikasi ini, apalagi klasifikasi ini, ya kita nggak begitu perhatikan lah. Rakyat nggak begitu simak lah. Yang ditagih oleh rakyat hari ini adalah bagaimana penegakan hukumnya. Ini akan segera diproses atau akan dibuat terus diulur-ulur. Kebayangkan belasan tahun data ini. Kita dengar di kabar yang lain Rafael Alun katanya sudah ketahuan melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hei, 12 tahun. Kemana saja? Kok KPK juga baru proses sekarang? Luar biasa kan? Aduh. Ya ada beberapa tipe, tapi yang pasti ya ini nanti ada perbedaan. Oke. Nah ini datanya nih ya, kurang lebih beginilah, nggak kelihatan. Ini data dari yang sebelah kiri itu data dari Mahfud MD, yang sebelah kanan itu data yang diterima oleh Kemenkyu. Angkanya kemudian menjadi sama ketika tadi bahasanya klasifikasinya digeser sedikit. Ayah wah ini cara-cara yang aneh ini. Ampun. Clear, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Maju terus Pak Prof, rakyat mendukungmu. Jadi ini kok agak ada yang berbeda ya. Ketika kita melihat bagaimana perjuangan Pak Mahfud di gedung DPR, ini ada sesuatu yang betul-betul kontradiksi. Rakyat mendukung Pak Mahfud, kemudian DPR, para wakil rakyat, mewakili siapa itu? Kalau Bambang Pacul bilang ya mewakili ketum. Karena apapun gimana ketum katanya. Nah kan repot begitu. Apalagi yang bisa kita harapkan dari kinerja anggota dewan kalau ternyata ujung-ujungnya seperti yang Bambang Pacul sampaikan. Percuma kita di sini gaduh-gaduhan galak, ujung-ujungnya gimana ketum katanya. Dan ini adalah sebuah fakta yang kemudian disampaikan oleh Bambang Pacul dalam forum yang terhormat. Ya akhirnya kan kita jadi tahu, walaupun sebenarnya sudah tahu juga, sudah jadi rahasia umum. Nah ini PR besar untuk 2024, bagaimana kinerja anggota dewan ini harus betul-betul berubah dari sekarang. Jangan sampai hanya mengandalkan kekuatan uang mereka yang terpilih. Begitu ya. Apa kabar buzzer yang nyerang Pak Mahfud setelah baca tweet ini? Dan ini nih yang menarik juga nih. Ini agak melenceng sedikit tapi menarik disampaikan oleh Demit. Prof, bagaimana dengan Goto yang hari ini malah drop di penutupan 109.000, kerugian negara 40,5 triliun lebih. Menterinya sibuk nyari panggung. Erick Thohir ya, luar biasa ini. Siang, PSSI, tolong jangan lebay ya. Jangan lebay ya pakai berduka terlalu dalam seperti waktu Kanjuruhan. Tolong beritahu ketuamu Pak Erick Thohir, Goto semakin drop hari ini. Jangan nyari panggung empati terus. Uang rakyat itu. Anggota DPR kenapa masih tutup mata? Indonesia darurat korupsi berjamaah. Maka kita pun harus mengingatkannya berjamaah ya. Ini yang berat ya kalau kita tidak berjamaah. Nah, kerugian ini masih bicara ini ya. Nah, ini akhirnya kan ini yang tadi saya bahas di awal. Rekom Capres Wapres. Semoga diridhoi Allah. Ganteng kali nih Pak Mahfud ya. Nggak apa-apa lah meramaikan jagat persiapan Pilpres 2024. Nah ini dia poinnya. Percuma ngeributin duit 349T tapi tidak ada follow up dari lembaga seperti KPK atau
kejaksaan. Untuk lebih transparan lagi harus dibuat pansus oleh DPR. Ini duit gede bukan ecek-ecek kayak kasus Sentori dulu. Rakyat monitor. Ya, kita akan terus monitor nih angka yang luar biasa. Walaupun kalau bicara transaksi tentu debit kredit itu terhitung itu. Bisa jadi angka yang digelapkan ya, TPPU-nya tidak sebesar itu. Tapi itu kena jadi dasar yang bisa dilihat siapa saja yang melakukan. Berapa yang terlibat dari pegawai Kemenq, dari swasta, dari mana, ini harus kena semua ya. Kalau betul Indonesia mau bersih-bersih. Oke. Pak, lucu ya si Bambang Pacul, dia kan anggota DPR tuh, tapi dia suruh dukung UUD, rancangan UUD, undang-undang maksudnya ya, perampasan aset dia nggak berani, malah dia bilang harus menghadap ketum dulu. Itulah fakta. Nah, tinggal kita harus mendengar lagi nih, kan Pak Mahfud kemarin bilang keterangan Sri Mulyani di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Nah, kalau dalihnya hanya cara menghitung yang berbeda, saya kira itu tidak masuk akal ya. Itu tidak masuk pada logika publik hari ini. Jadi kebalik sekarang, rakyat yang merasa terwakili oleh Prof. Mahfud MD, lalu para anggota Dewan Terhormat itu mewakili siapa? Tandai orangnya, jangan sampai mereka punya pekerjaan di DPR tapi nggak partisipatif, sementara rakyat nggak punya pekerjaan. Oke, Pak Mahfud, saya kira banyak yang pesimis juga ya. Kok saya kurang yakin ya. Kemungkinan menguap Prof, hilang ditelan waktu. Tentu ini jangan sampai terjadi. Ini harus kita ingat-ingat terus. Ini harus kita ulang-ulang terus di berbagai platform media sosial. Karena hanya itulah sekarang yang bisa terus mengingatkan penguasa untuk tidak mengabaikan apa yang menjadi perhatian publik hari ini. Saya kira begitu ya. Oke, sapa dulu deh. Sudah 250-an yang gabung. Dedai, hukum mati semua yang terlibat. Waduh, ngeri kali ini ya. Alhamdulillah, mantap. Nama channelnya Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Mahfud, kawal terus uang rakyat. Teh Iim, Sampurasun, Wilujeng Wengi, Kang. Malaysia hadir. Dari Malaysia. Kayaknya dari Tatar Sunda juga ya. Iya, terima kasih. Makin lama pejabat istana makin aneh kelakuannya. Ya begitulah Bu Yeti ya. Mungkin dari dulu sudah begitu, cuman sekarang baru ketahuannya. Salam dari Jaksel. Terima kasih ya Pak Iqbal. Cun, Mahfud memang mantap, pantas jadi wakil presiden. Ini kayaknya sudah mulai banyak pendukungnya. Nanti bisa jadi bacawapresnya Anies, bacawapresnya Prabowo, bacawapresnya Puan barangkali ya. Kalau Ganjar sudah agak sulit sekarang ya, pendukungnya sudah berbalik semua gara-gara blunder kemarin. Si Kuncung, waduh. Kalau Pak Mahfud 349 T via Kemenq 3,3 ini bagi 100 banding 1 hanya 1% ya. Gimana ini ya? Ya ini yang kita tunggu ya klarifikasinya. Kalau sekedar penjelasan yang barusan kan saya kira agak sulit ya, kita nggak ngerti jadinya ada apa ini, bagaimana dengan cara penghitungan kok bisa hasilnya berbeda gitu. Surabaya absen Bang, Pak Mahfud memang cocok wapres daripada Kiai Sepuh yang membisa. Ya Tridharma, luar biasa nih subscriber aja channel aja banyak yang dukung. Saya jadi tertarik untuk naikin ini nih yang baru nih siapa? Pooling ya, kita bikin pooling ya gitu yang baru. Aku masih percaya 100% pada Pak Mahfud. Waduh, gaspol Pak Menko, rakyat mendukungmu. Sidik Mohadi. Ikhwan Sah, dia memang menteri bodoh yang gila jabatan. Nih siapa maksudnya nih? Pak Ikhwan. Pak Mahfud, Pak Bu Sri Mulyani atau ke siapa? Si ganteng, makanlah pakai sendok, jangan pakai skop sehingga tak kelihatan rakusnya. Nono tikus. Oke, pemburu kecebong tuntut Sri Mulyani mundur. Bagus ya kalau Sri Mulyani ada kesadaran untuk mundur. Udah kelamaan juga jadi menteri. Di rejim ini semua bobrok, hanya rakyat hanya mau rezim dewan diganti sesegera mungkin. Oke. Makanya Bung SJ jangan menghujat Ivan, kata siapa ini? CV Wahana Lestari. Saya tidak pernah menghujat. Kalau mengkritisi, hampir semua pejabat saya kritisi. Termasuk Anies Baswedan. Gitu ya. Setiap orang itu pasti ada plus minusnya. Minusnya kita kritisi, plusnya kita apresiasi. Sesederhana itu saja.
Di mana aja kalau gimana di mana saja kalau mau jujur dan benar sangat mudah mengungkap masalah ini. Saya kira sepakat ya. Bukber dilarang, korupsi berjamaah dibiarkan. Pak Kusrin. Ada politisi barbar menguasai gedung Bundar. Wah. Kita dukung karena sepertinya beliau oposisi di dalam istana. Saya cukup setuju Pak Warsono ya, karena sosok Pak Mahfud ini unik gitu. Dia itu orang yang tidak bisa dikendalikan dengan sebegitu mudahnya gitu. Agak dikendalikan mungkin bisa. Tapi seperti di kasus-kasus ini, tapi tentu kita juga harus, jadi begini prinsipnya ya sahabat SJ Channel semua, kita harus selalu menyisakan ruang ketidakpercayaan kepada para politisi. Itu yang harus jadi prinsip. Kemudian nalar kritis kita bisa bertanya juga gitu kan. Kenapa baru dibongkar hari ini? Kenapa nggak dari tahun kemarin? Kan gitu. Kenapa harus nunggu Mario dulu mukulin David? Kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa dijelaskan oleh Pak Mahfud kalau memang juga berminat menjadi cawapres. Setuju rezim diganti dari Magelang ya, kita ganti 2024 ya. Yang konstitusional begitu. Oke, Mahfud Menteri Hukum HAM Pak jempol. Oke. Menko UU Ciptaker Omnibus Law-nya aman-aman aja disahkan ya. Komen DPR yang ada. Ya itu gimana ya? Sudah pakai perpu disahkan, luar biasa. Kayaknya Menpud jadi mesin mubahalahnya HRS atau duet Gus Nur BTM. Ya bisa jadi. Siti Darmansyah, kawal terus uang rakyat Pak Mahfud. Oh, ini dukungan luar biasa ini dari mana-mana. Kemenkyu mengakui mana buzzer yang dikumpulkan kemarin? Harusnya buzzer dulu yang bicara. Anip yang bilang bagus di rejim ini cuman cebong buta, tuli, dan buzzer RP. Aduh. Ya sahabat SJ Channel semua, saya kira apa-apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud barusan ke Kemenkyu yang mengatakan bahwa datanya benar, tentu skor 1-0 ini juga tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting kan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, ini harus betul-betul ada proses hukum yang mudah-mudahan Pak Mahfud terus bisa mengawal ini. Karena pelakunya setelah ini kan bukan lagi Pak Mahfud sebetulnya. Jadi jangan ditinggal juga Pak Mahfud ya. Kalau Bapak memang berminat juga jadi cawapres. Karena kalau jadi presiden agak susah juga ya. Kecuali nggak tahu KIB nih. Ini pasti partai-partai lagi rapat-rapat nih sekarang nih ketika muncul fenomena hari ini. Wow, ini Pak Mahfud luar biasa ini manuvernya. Ya, itulah drama-drama politik di negeri ini. Tapi tentu kita harus tetap mengedepankan nalar kritis kita. Kita akan terus mengawal proses-proses ini. Kita akan menyisakan ruang-ruang ketidakpercayaan kepada para penguasa. Karena itulah, dengan cara itulah kemudian kita bisa menangkap apa-apa yang kurang untuk kita berikan masukan. Mudah-mudahan mereka mendengar. Kalaupun tidak mendengar, ya itu urusan mereka. Yang penting kita sudah berusaha. Kita mencoba menjadi wakil rakyat dari area jalanan, parlemen jalanan. Begitu ya. Terima kasih sudah membersamai saya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Ini gambar ini di sini ya, SJ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SJ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya. Kemudian ikuti petunjuk